kita datang duduk menyanyi menyembah Dia, pulang begitu saja, tetapi Dia kita senantiasa setiap kita hadir dimanapun kita bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan, biar kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siap diberkati Tuhan, saudara-saudara? Haleluya, haleluya. Saat ini kita sama-sama mau belajar bagaimana ketika Tuhan menyertai gereja Tuhan, Tuhan akan membuat kita berhasil apapun yang saudara dan saya kerjakan. Mau melihat ketika Tuhan menyertai gereja Tuhan, ketika Tuhan menyertai saya, ketika Tuhan menyertai saudara, kita akan melihat Tuhan akan buat berhasil segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita pelajari, segala apa yang menjadi bisnis usaha kita, Tuhan akan buat berhasil. Dan firman Allah adalah jawaban buat saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita buka bersama-sama firman Allah di dalam Kejadian 37 ayatnya yang kedua. Kejadian 37 ayatnya yang kedua. Ayat 2. Kita akan bacakan bersama-sama Kejadian 37 ayatnya yang kedua. 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan menyertai Yusuf. Kita boleh melihat luar biasa penyertaan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Contoh, kita tidak usah ambil di dunia ini, kita harus semua mengambil contoh di dalam kebenaran firman Allah. Saudara-saudara berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Luar biasa. Ketika Tuhan menyertai kita sebagai orang percaya, Tuhan akan buat berhasil apapun yang saudara dan saya inginkan, asalkan tidak bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Contoh yang kita sama-sama sudah bacakan saat ini, Tuhan menyertai Yusuf. Luar biasa. Saudara, kenapa Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia membuat berhasil apapun yang dia kerjakan, saudara-saudara? Kita lihat rahasia kebenaran firman Allah. Luar biasa penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Walaupun dia dimasukkan di dalam penjara, walaupun dia dijual oleh saudara-saudaranya, saudara-saudara kandungnya menjual Yusuf, saudara-saudara. Tetapi ingat, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Saudara-saudaranya boleh menjual dia, saudara-saudaranya boleh mengkhianati dia, tetapi penyertaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan Yusuf. Apa rahasianya, saudara-saudara? Tentu ada rahasianya. Kenapa Tuhan tetap menyertai Yusuf dan Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakan Yusuf, saudara-saudara? Karena dia sangat mengasihi Tuhan. Apa buktinya dia mengasihi Tuhan, saudara-saudara? Bukti Yusuf mengasihi Tuhan, dia menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Bukti dia mengasihi Tuhan, Yusuf takut melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Bukti Yusuf mengasihi Tuhan, dia menghindari godaan-godaan yang ada di dunia ini, sehingga walaupun dia dipenjara, walaupun dia dijual oleh saudara-saudara kandungnya,
Mau buktinya saudara-saudara? Kita buka kebenaran firman Allah. Ayat ketiga, saudara-saudara. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Luar biasa penyertaan Tuhan kepada Yusuf ketika dia menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Luar biasa. Janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan Yusuf ketika dia hidup dalam kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, dia ada di rumah Potifar. Saudara-saudara, orang Mesir itu tidak takut akan Tuhan, tetapi Tuhan membuktikan ketika kehadiran orang yang takut akan Tuhan, yang benar-benar menjadi pelaku kebenaran firman Allah, seperti Yusuf, seorang yang masih muda. Saudara, dia yang keluar dari penjara, saudara-saudara, tetapi itu tidak menghalangi pekerjaan Allah, mujizat Allah, kuasa Allah dinyatakan dalam hidup Yusuf. Adalah seorang muda di rumah orang Mesir, sehingga Tuhan buat berhasil apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan oleh Yusuf, saudara-saudara, sehingga di rumah orang Mesir itu diberkati Tuhan dengan luar biasa karena kehadiran Yusuf. Saudara, maukah kita menjadi Yusuf di akhir zaman ini, di mana kita hadir, nama Tuhan dipermuliakan? Maukah kita menjadi Yusuf yang dipakai Tuhan, yang akan bisa mempertahankan kebenaran firman Allah ketika kita di mana kita berada, di tempat pekerjaan kita berada, di mana kita bersekolah, di mana kita berada, nama Tuhan dipermuliakan sehingga Allah tetap membuktikan Allah menyertai saya dan saudara. Saudara, luar biasa rencana Allah buat saya dan saudara. Kenapa firman Allah ini diingatkan lagi, diulangi lagi saat ini kepada gereja Tuhan, kepada saya dan saudara saat ini? Karena Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Allah memprioritaskan kita untuk menjadi berkat, dan Tuhan mau kita menjadi Yusuf di akhir zaman ini yang tetap mempertahankan kebenaran firman Allah. Sekalipun ada banyak godaan, sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak kesulitan, tetapi Tuhan akan pastikan dan buktikan bahwa saya dan saudara, Tuhan tetap menyertai sekalipun dalam keadaan sulit, sekalipun dalam keadaan sakit. Tuhan tetap akan buktikan janjinya, kuasanya, mujizatnya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan sekali-kali menyesal mau menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Jangan sekali-kali menyesal, saudara-saudara, ketika kita mempertahankan kebenaran firman Allah, ketika kita menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Karena satu saat, sekalipun banyak
menyertai Yusuf. Coba kita lihat lagi saudara-saudara ayat-ayat berikutnya. Ayat terlalu banyak ayat, tetapi kita lihat saja. Ayat kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Ayat ketujuh, saudara-saudara. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku, itu tidak lagi dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya padaku, kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Luar biasa saudara-saudara. Benar-benar Yusuf ini memang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Saudara tahu, kita melihat di sini bagaimana pengaruh yang besar saudara-saudara yang dilakukan oleh istri daripada Potifar, saudara-saudara di sini, karena Yusuf ini ganteng, saudara-saudara. Sehingga istri Potifar barangkali tidak bisa tidur lagi karena gantengnya anak muda ini, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, apakah Yusuf itu goyah? Tidak, saudara-saudara, tidak goyah. Kalau barangkali saudara-saudara, Yusuf yang tidak takut akan Tuhan, yang mau hanya mengikuti keinginan dagingnya, dia pikir ini adalah kesempatan yang baik buat dia. Yang penting tidak ada orang yang tahu. Tetapi saudara, dia pikir di tempat itu, di ruangan itu tidak ada orang satupun selain hanya dia dengan istri Potifar. Tetapi saudara-saudara, dia takut akan Tuhan. Dia menyadari sekalipun tidak ada satupun yang bisa melihat di ruangan itu, tetapi dia tahu mata Tuhan tertuju apapun yang saudara dan saya lakukan dan apapun yang ada di tempat ini, saudara-saudara. Sehingga apa yang dia lakukan, dia katakan kepada istri Potifar, saudara-saudara di sini. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Luar biasa saudara-saudara, kepercayaan Potifar kepada Yusuf. Semua dia percayakan kepada Potifar. Karena dia adalah anak muda yang jujur. Dia adalah anak muda yang takut akan Tuhan. Dia adalah gereja Tuhan yang benar-benar militan, saudara-saudara. Saudara-saudara, dia katakan semua yang ada di rumah ini, semuanya dia yang berkuasa. Dia yang bisa mengatur segala-galanya. Dia katakan kepada istri Potifar, kecuali engkau adalah istrinya. Sehingga saudara-saudara, marahlah istri daripada Potifar karena perlakuan daripada anak muda ini yang dipakai Tuhan, yang benar-benar tulus mengasihi Tuhan, yang benar-benar menjadi pelaku kebenaran firman Allah, saudara-saudara.
Ayat ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Saudara, luar biasa saudara-saudara, luar biasa pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, pekerjaan setan memutarbalikkan setiap kebenaran. Itu bukan nanti sekarang, itu dari dulu saudara-saudara. Firman Allah ini sudah beribu-ribu tahun. Luar biasa iblis memutarbalikkan setiap kebenaran firman Allah. Ini saudara-saudara istri Potifar, dia yang menggoda Yusuf. Karena Yusuf menolak, karena Yusuf tidak mau, dia balikkan ceritanya saudara-saudara. Dia katakan karena baju yang tertinggal di tangannya, dia katakan Yusuf yang menggoda dia. Saudara, mau jadi seperti Yusuf yang disertai Tuhan dan diberkati Tuhan di akhir zaman ini, atau mau menjadi seperti istri Potifar yang dipakai iblis, yang dipakai setan, memutarbalikkan setiap kebenaran firman Allah. Sehingga dia katakan Yusuf yang menggoda dia. Saudara, kita harus menjadi seperti Yusuf saudara-saudara, yang tidak akan tergoda dengan apapun juga, karena tetap Tuhan menyertai saya dan saudara. Sekalipun Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, sekalipun Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, sekalipun Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, jangan takut. Ketika kita mempertahankan kebenaran firman Allah, berbalik seperti yang dilakukan oleh istri daripada Potifar, saudara-saudara, membalikkan setiap kebenaran, setiap kenyataan kebenaran, sehingga Yusuf korban masuk ke penjara. Tetapi penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian daripada Yusuf. Oleh sebab itu, kita sebagai gereja Tuhan yang ada, kita harus menjadi seperti Yusuf di akhir zaman ini. Karena dunia ini itu semakin datang pada kejahatan, semakin datang pada kesulitan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita saling mendorong, menguatkan, menuntun pada jalan-jalan kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Sehingga sekalipun ada aniaya, sekalipun ada fitnah, sekalipun ada sesuatu yang tidak menyenangkan, dijauhi, dibenci, seperti yang dialami Yusuf, tetap pertahankan kebenaran firman Allah, karena firman Allah berkata Tuhan tetap menyertai Yusuf dan Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Jangan saudara-saudara menjadi seperti istri Potifar yang dipakai iblis, saudara-saudara. Sehingga orang yang dipercayakan Tuhan memberkati keluarganya, dipercayakan oleh suaminya memberkati apa yang ada di rumah tangga mereka, saudara-saudara, dia fitnah,
menyertai dia. Tetap Tuhan memberkati dia, sehingga dia boleh menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam penjara, saudara-saudara, seperti pembuat minuman, roti dan sebagainya. Dia selamatkan karena kehadiran daripada Yusuf. Tetapi waktu panjang ceritanya, saudara-saudara, Yusuf katakan, jangan ingat dia, jangan lupakan apa yang dia sudah lakukan ketika dia mengartikan mimpi-mimpi itu, saudara-saudara. Tetapi juru minuman dan yang bekerja di dalam istana itu lupa, saudara-saudara, lupa akan pertolongan daripada Yusuf ketika dia sudah diangkat. Tetapi Tuhan tetap tidak meninggalkan Yusuf. Kelihatannya dilupakan, kelihatannya dibiarkan apa yang dia sudah lakukan. Baik, saudara-saudara, ketika dia mengartikan mimpi-mimpi itu, kelihatannya dilupakan, kelihatannya tidak diindahkan. Tetapi apakah rencana Allah gagal dalam hidupnya? Tidak, saudara-saudara. Semuanya tergenapi dengan begitu indah. Sehingga saudara-saudara, di dalam ayat-ayat berikutnya, saudara-saudara, ketika di sini ketika Firaun bermimpi dan tidak ada satupun yang bisa menjelaskan arti mimpi itu kepada Firaun, saudara-saudara, teringatlah orang-orang yang juru minuman, juru roti, bahwa bertahun-tahun yang lalu pernah Yusuf menjelaskan arti daripada mimpi-mimpi mereka, dan benar terjadi apa yang dia artikan. Dan di sini, saudara-saudara, ketika Firaun juga bermimpi, saudara-saudara, dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur karena mimpi-mimpinya itu semua orang-orang yang terpandang, orang-orang yang ilmuwan, yang pintar, saudara-saudara, tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpi itu. Tetapi mereka tidak menyadari ada Yusuf yang takut akan Tuhan, ada Yusuf yang dilupakan orang lain, ada Yusuf yang mempertahankan kebenaran firman Allah, ada Yusuf yang mau dipakai Tuhan untuk bisa mengartikan mimpi itu kepada Firaun, saudara-saudara. Ayat 25 berkata di dalam Kejadian 41, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan burung yang keluar kemudian, maksudnya ke-7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Luar biasa. Yusuf menjelaskan arti daripada mimpi Firaun itu, akan ada 7 tahun kelimpahan, dan setelah ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Luar biasa, saudara-saudara. Kita, saudara-saudara, belum pernah mengalami seperti itu. Tetapi luar biasa ketika Allah memakai Yusuf, saudara-saudara, yang takut akan Tuhan, sehingga
segala sesuatu ketika kelimpahan di seluruh bangsa yang ada di Mesir. Dia mengumpulkan, memberi semua gandum yang ada, saudara-saudara, karena kelimpahan, limpah dengan berkat-berkat gandum. Mereka beli semua sampai ditampung begitu banyak, saudara-saudara. Karena Yusuf Tuhan sudah berhikmat. Setelah kelimpahan ada 7 tahun, saudara-saudara, kelaparan. Dan orang lain tidak tahu. Tetapi Tuhan sudah memberikan mimpi itu kepada Firaun, dan Yusuf sudah mengartikan segala mimpi-mimpi yang dimimpi oleh Firaun. Dan saudara tahu terjadi ketika kelimpahan selesai, sudah masuk pada masa kelaparan, saudara-saudara. Seluruh dunia sudah kehabisan makanan. Tinggal di daerah mereka di Mesir karena menyiapkan lumbung-lumbung sebelum adanya kelaparan. Mereka sudah menyiapkan sampai habis 7 tahun kelaparan. Lebih dari cukup, karena hikmat Allah boleh menjadi bagian daripada Yusuf, saudara-saudara, mengatur segala sesuatu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, seluruh dunia sudah mengalami kelaparan, mencari makanan tidak ada. Ada lembu sapi tetapi makanan tidak ada. Datanglah saudara-saudaranya yang pernah menjual dia, yang pernah membuang dia di lubang, yang pernah mengkhianati dia, yang pernah membenci dia. Datanglah mereka, saudara-saudara, karena dia sudah jadi orang kedua di Mesir. Saudara-saudaranya tidak kenal lagi Yusuf, saudara-saudara. Sudah hebat, tetapi Yusuf mengenal saudara-saudara. Saudara, di dalam Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, ketika saudara-saudara Yusuf sudah kelaparan tinggal di Mesir, saudara-saudara, ada makanan. Karena Tuhan memberi hikmat kepada Yusuf mengatur pada waktu kelimpahan, dia mengumpulkan saudara-saudara gandum-gandum begitu banyak untuk persiapan nanti pada waktu kelaparan. Saudara-saudara, mereka datang. Hati Yusuf tergerak dengan belas kasihan. Mereka melihat, Tuhan, inilah saudara-saudaraku yang pernah menjual aku, yang pernah membunuh aku, yang pernah membenci aku. Tuhan, saudara, sehingga air matanya dia tidak bisa tahan lagi, saudara-saudara, melihat saudara-saudara yang kelaparan, mencari untuk hidup, untuk memperpanjang hidup mereka, saudara. Sehingga si Yusuf tahu mereka berapa bersaudara, 10 ada 12 saudara-saudara. Jadi saudara-saudaranya Yusuf katakan, oh kamu ini dari mana? Kamu bersaudara berapa? Tapi Yusuf tahu ini kakak-kakaknya, saudara-saudara. Kakaknya katakan, oh kami 12 bersaudara. Tetapi yang satu sudah meninggal karena katanya barangkali binatang buas atau apa sudah meninggal. Tetapi ada yang satu tinggal, Benyamin. Bapaknya tidak kasih datang karena dia adalah satu-satunya anak yang lahir ketika dia umur yang sudah lanjut. Hingga dia tahan, dia tidak datang. Sehingga Yusuf katakan, oke, mereka. Yusuf kasih makanan, saudara. Kasih makanan, gandum, bayarannya, saudara-saudara. Gandum, bayarannya dikembalikan, saudara-saudara. Mereka takut. Uang untuk membeli Yusuf semua kembalikan semua. Saudara, luar biasa kasih Yusuf
menjadi contoh yang benar-benar orang yang takut akan Tuhan, benar-benar militan, saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara, kakak-kakaknya itu membenci dia ketika dia dikasihi oleh orang tuanya, karena dari saudara-saudaranya dia lebih dikasihi saudara-saudara, sehingga orang tuanya memberikan dia baju yang indah, sehingga saudara-saudaranya benci, saudara-saudara benci, cemburu saudara-saudara kepada Yusuf, sehingga ada, saya lupa saudara-saudara, ada juga ketika dia masih kecil, dia pernah bermimpi bahwa satu saat saudara-saudara kakak-kakaknya, bahkan orang-orang tuanya akan menyembah dia, sehingga kakak-kakaknya mereka bilang, oh ini ya kamu yang pemimpi, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, semua mimpi daripada Yusuf menjadi kenyataan. Kakak-kakaknya datang sujud menyembah dia, mencari dia. Orang tuanya pun datang sujud mencari dia, saudara-saudara. Jadi diberikanlah gandum untuk mereka makan dan uang-uangnya dikembalikan, saudara-saudara. Tetapi Yusuf katakan, kamu harus bawa adik kamu Benyamin untuk membuktikan bahwa benar perkataan kamu. Tetapi kakaknya berkata, adiknya tidak akan mungkin datang. Kalau adiknya dibawa kemari, bapaknya pasti akan meninggal karena sedih, karena adik mereka yang satu sudah meninggal dengan cara yang tidak menyenangkan. Itulah Yusuf, saudara-saudara. Harus barangkali Yusuf mau ketawa, saudara-saudara, karena kamu adalah kakak kamu, inilah Yusuf yang kamu katakan sudah meninggal, saudara-saudara. Yang kamu pernah jual, yang kamu pernah benci, inilah aku Yusuf. Tetapi dia berkatakan, tapi kamu bawa Benyamin itu, saudara-saudara. Mereka tidak mau, tetapi dia katakan kamu bawa. Sehingga saudara-saudara, ketika mereka balik lagi, mereka bawa Benyamin, saudara-saudara. Ketika mereka kembali lagi, dikembalikan lagi uang pembeli gandum dan piala diberikan di karungnya Benyamin, sehingga mereka pura-pura, mereka saudara-saudara mengecek ada piala yang telah dicuri di karungnya Benyamin. Mereka katakan, oh panggil bapak kamu. Dan Benyamin itu harus tinggal bersama dengan dia, panggil bapak kamu. Tetapi mereka bilang tidak mungkin. Bapak kamu datang. Kalau Benyaminnya ini harus ditahan. Tetapi saudara-saudara, semuanya berjalan. Bapaknya datang dan dia mengaku bahwa dia itu Yusuf yang pernah mereka jual. Bahwa akulah Yusuf yang pernah kamu benci. Bahwa akulah Yusuf yang kamu pernah, yang sekarang kamu bilang sudah meninggal, sudah tidak ada. Akulah Yusuf yang sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dipakai oleh Tuhan. Sehingga di dalam Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Luar biasa. Allah mau memberkati Yusuf bukan hanya untuk keluarganya, tetapi Allah mau memakai Yusuf, menyertai Yusuf, membuat berhasil pekerjaan Yusuf untuk suatu bangsa yang besar. Dan itu pun rencana Allah buat saya dan saudara. Allah mau menyertai saya dan saudara untuk suatu umat yang besar. Saudara, percayakah kita, saudara-saudara, Allah memakai kita? Oleh sebab itu, ketika kita mau ditawarkan oleh rencana Allah yang besar dalam hidup kita, iblis gelisah, saudara-saudara. Iblis mau mencari celah untuk menjatuhkan, melemahkan iman percaya kita, seperti istri Potifar. Sehingga dia membuka hati, dipakai iblis, saudara-saudara.
janganlah kita menjadi seperti istri Potifar yang saudara-saudara dipakai iblis, saudara, sehingga dia memutarbalikkan setiap kebenaran firman Allah. Dia memutarbalikkan setiap keadaan, sehingga saudara-saudara dia mengatakan, Yusuf yang orang Ibrani itu yang kau panggil datang di rumah ini mau meniduri aku. Saudara, padahal istri Potifar yang menggodanya. Itulah pekerjaan kuasa kegelapan, pekerjaan iblis di akhir zaman ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan takut mempertahankan kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Jangan takut menjadi pelaku kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Jangan takut, saudara-saudara. Karena saudara-saudara, hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai gereja Tuhan, hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, harus punya integritas dan cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Harus berbeda. Kita harus mengasihi dunia ini. Tuhan Yesus pun, saudara-saudara, mengasihi orang berdosa. Tetapi ingat, Yesus benci dosa. Karena apa? Yesus benci dosa karena Yesus mau menyelamatkan orang berdosa untuk mewarisi kerajaan surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kalau kita sudah diselamatkan, saudara-saudara, jadilah kita seperti gereja Tuhan. Jadilah kita seperti gereja Tuhan. Contoh, kita jadi seperti Yusuf di akhir zaman ini. Sekalipun ada godaan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun dibenci, sekalipun masukkan dalam penjara, dia tidak akan pernah kompromi dengan dosa dan tidak akan pernah mau melakukan yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu kita menjadi role model kita, saudara-saudara, dalam kebenaran firman Allah. Kita harus menjadi Yusuf yang disertai Tuhan. Dan janganlah kita menjadi seperti istri daripada Potifar, saudara-saudara. Senantiasa mengganggu anak-anak muda, saudara-saudara. Karena apa, saudara-saudara? Karena daging yang bekerja. Tidak membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, roh daripada istri Potifar masih ada sampai saat ini yang mau memutarbalikkan setiap kebenaran. Tetapi saat ini, kalau saya ada pada saat ini, karena kita mau menjalani jejak daripada Yusuf di akhir zaman, kita menjadi istri yang takut akan Tuhan, menjadi istri yang disertai Tuhan, menjadi istri yang tidak memandang godaan-godaan yang ada, tetapi kita akan berdoa, Tuhan kuatkan saya, Tuhan mampukan saya untuk bisa melangkah di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan kebenaran firman Allah. Biar kita menjadi suami-suami seperti Yusuf yang dipakai Tuhan, tidak tergoda dengan istri Potifar yang licin. Sekalipun dia memfitnah, tetapi saudara dan saya akan dipakai Tuhan di hari-hari ini. Jangan takut, karena kita melihat Yusuf, sekalipun dia di penjara, sekalipun dia dijual, sekalipun dia menderita, sekalipun dia difitnah, dia tetap memegang kebenaran firman Allah. Ya, di atas ya, tidak di atas tidak. Dan itulah Allah mempermuliakan dia dimanapun dia pergi dan berada. Bukan hanya memberkati keluarganya, tetapi memberkati bangsa yang besar.
saudara-saudara, arahkan hidup saya dan saudara hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Sehingga rencana Allah tidak akan pernah gagal buat saya dan saudara. Sehingga rencana Allah akan tergenapi buat saya dan saudara. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan sukar, sekalipun keadaan menderita, sekalipun dalam keadaan sakit, tetap Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Dan Tuhan akan buat berhasil dan beruntung dalam hidup saya dan saudara. Dan sukacita, ketenangan, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, jadilah kita menjadi Yusuf di akhir zaman ini yang dipakai Tuhan, yang disertai Tuhan, sehingga apapun yang kita rencanakan diberhasilkan Tuhan. Dan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan janganlah kita menjadi seperti istri Potifar yang dipakai iblis, yang membuka hati dipakai iblis, sehingga memutarbalikkan setiap kebenaran firman Allah. Bisa memfitnah saudara-saudara. Orang yang takut akan Tuhan, Yusuf yang takut akan Tuhan, Yusuf yang tidak membuat dosa, dia balikan. Karena itu pekerjaan daripada istri Potifar. Janganlah kita menjadi seperti istri-istri Potifar yang zaman itu, tapi biar buka hati dipulihkan oleh Tuhan. Karena Allah mengasihi saya dan saudara. Allah memulihkan kita, membentuk kita sesuai dengan rencananya yang indah. Renungkan firman Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya rencana Tuhan indah di dalam setiap orang yang percaya kepadamu. Kami rindu Tuhan. Kami akan menjadi seperti Yusuf yang dipakai Tuhan. Yusuf yang disertai Tuhan. Yusuf di akhir zaman ini yang menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Sehingga sekalipun dia dibenci, tidak akan menggoyahkan iman percayanya. Sekalipun dia ada di dalam penjara, dia tidak pernah kompromi akan dosa. Dia tidak pernah tergoda dengan apapun juga. Sekalipun dia digoda oleh istri Potifar, tetapi dia tetap memegang kebenaran firman Allah. Sehingga janji Allah tergenapi. Sehingga Tuhan menyertai dia. Sehingga Allah mempermuliakannya dalam keadaan sulit sekalipun. Haleluya. Sebab Allah
dia disertai Tuhan. Dan Tuhan membuat apa yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Sehingga Tuhan membuat di mana Yusuf berada diberkati oleh Tuhan. Tetapi janganlah sebaliknya. Janganlah kita menjadi seperti istri Potifar di air zaman ini, yang dipakai iblis, yang membuka hati, memutar balikan kebenaran, menggoda Yusuf sehingga semuanya diputar balikan karena pekerjaan iblis, pekerjaan kuasa kegelapan, pekerjaan dunia ini yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi saat ini kita mau melihat pekerjaan Allah yang